I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I've just been inaugurated on 20th October 2024, and this is my first International Economic Forum, so I apologize if I'm a bit nervous. Prabowo Subianto Djoko adalah politikus, pengusaha, dan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ia menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024 untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 di bawah Presiden Joko Widodo dari 2019 hingga 2024. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh siapa itu Prabowo Subianto. Prabowo adalah Presiden Indonesia ketiga dengan latar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia merupakan presiden tertua dalam sejarah Indonesia. Prabowo Subianto adalah Presiden Indonesia ke-8 yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Sebelum menjadi presiden, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 dari 23 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo bekerja di bawah Presiden Joko Widodo dengan dua wakil, itu Sakti Wahyu Trenggono 2019-2020 dan Muhammad Harindra 2020-2024. Informasi pribadi tentang Prabowo Subianto Djoko berikut adalah penjelasan singkat mengenai informasi tersebut. Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta, Indonesia, dan saat ini berusia 73 tahun. Saat ini, Prabowo adalah anggota Partai Gerindra sejak tahun 2008. Sebelumnya, ia berafiliasi dengan Partai Golkar hingga tahun 2008. Prabowo pernah menikah dengan Siti Hadiati Haryadi pada tahun 1983 dan berpisah pada tahun 1998. Mereka memiliki seorang anak bernama Ragowo Hadi Prasetyo Djoko, ayahnya bernama Sulmitro dan ibunya Dora Marisijar. Beberapa kerabatnya yang disebutkan adalah Margono kakek, Subianto dan Sujono paman, Hashim adik, serta beberapa keponakan seperti Aryo, Rahayu Saraswati, Thomas Jiwandono, dan Budi Jiwandono. Ia bersekolah di The American School di London dan merupakan alumni Akabri. Prabowo dikenal sebagai politikus, perwira tentara, dan pengusaha. Ia telah menerima beberapa penghargaan sipil, termasuk Bintang Kartika Kapak Sinararia, Satya Lancana Kesetiaan V, Satya Lancana Seroja Ulangani, dan Bintang Yuda Dharmanararya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa penghargaan yang diterima oleh Prabowo. The Grand Cross of the Legion of Honor ini adalah penghargaan tertinggi dari Perancis yang diberikan untuk jasa luar biasa dalam militer atau sipil. 2 Darjah Kerabat Laila Utama dan Darjah Kerabat Johor ini adalah penghargaan dari Kerajaan Brunei dan Johor, yang biasanya diberikan kepada anggota keluarga kerajaan atau individu yang telah memberikan kontribusi signifikan. 3 Bintang Budaya Parama Dharma. Penghargaan ini diberikan di Indonesia untuk kontribusi luar biasa dalam bidang kebudayaan. 4 Bintang Bayangkara Utama. Ini adalah penghargaan tertinggi di bidang kepolisian di Indonesia. 5 Bintang Mahaputra Adi Pradana dan Bintang Mahaputra Adi Purna. Kedua penghargaan ini adalah tanda kehormatan sipil tertinggi di Indonesia, diberikan untuk jasa luar biasa kepada negara. 6 Order of Said. Penghargaan ini berasal dari Uni Emirat Arab dan diberikan untuk jasa luar biasa dalam memperkuat hubungan internasional. 7 Darjah Utama Bakti Cemerlang Tentara. Ini adalah penghargaan militer dari Singapura untuk jasa luar biasa dalam pelayanan militer. 8 Commander of the National Order of Merit. Ini adalah penghargaan dari Prancis untuk jasa yang signifikan dalam berbagai bidang. Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan pengakuan atas kontribusi dan jasa luar biasa yang telah diberikan oleh Prabowo di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Garis keturunan Prabowo Subianto yang berasal dari keluarga bangsawan atau ningrat. Prabowo memiliki hubungan darah dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Jawa, dimulai dari Sultan Agung Mataram hingga beberapa tokoh lainnya seperti Raden Adipati Mangkuprojo dan Raden Tumenggung Indrajit Kartanegoro. Ia adalah keturunan ke-8 dari Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono, Raden Kartoatmojo,
salah satu leluhur Prabowo, menikah dengan Raja Jodmojo yang juga berasal dari keluarga bangsawan Kesultanan Yogyakarta dan merupakan keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono. Dari pernikahan ini, garis keturunan berlanjut hingga ke Raden Tumenggung Mangkubrojo dan kemudian ke Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo yang merupakan kakek dari Prabowo Subianto. Ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki akar keluarga yang kuat dan bersejarah dalam konteks kebangsawanan Jawa. Perjalanan karir Prabowo Subianto dalam militer Indonesia. Prabowo lulus dari Akademi Militer, dulu dikenal sebagai Akabri, pada tahun 1974. Selama karir militernya, ia banyak bertugas di Komando Pasukan Khusus Kopassus, yang merupakan unit lead dalam militer Indonesia. Pada tahun 1998, ia diangkat menjadi pemimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad, sebuah posisi penting dalam struktur militer. Namun, pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari dinas militer dan dilarang memasuki Amerika Serikat karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan ini mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hak dasar manusia. Perjalanan politik Prabowo Subianto di Indonesia. Pada awal tahun 2008, lingkaran dalam Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dalam pemilihan Presiden 2009, Prabowo mencalonkan diri sebagai wakil Presiden bersama Megawati Soekarno Putri, tetapi tidak berhasil terpilih. Kemudian, ia ikut serta dalam pemilihan Presiden 2014 melawan Joko Widodo, Gubernur Jakarta saat itu, dan mengalami kekalahan yang awalnya ia tolak. Pada pemilihan Presiden 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya. Ia didukung oleh beberapa partai, termasuk Gerindra, PAS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya, namun kembali gagal terpilih. Penolakannya terhadap hasil pemilu menyebabkan para pendukungnya melakukan protes yang berujung pada kerusuhan di Jakarta. Meskipun mengalami kekalahan dalam pemilu, Prabowo akhirnya bergabung dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan untuk periode 2019 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada persaingan politik yang sengit, Prabowo tetap berperan dalam pemerintahan. Perjalanan politik Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden Indonesia 2024. Pada 10 Oktober 2021, Partai Gerindra mengumumkan bahwa Prabowo adalah calon mereka untuk pemilihan tersebut. Kemudian, pada 12 Agustus 2022, Prabowo secara resmi menerima pencalonan dari Gerindra untuk mengikuti pemilu Presiden 2024. Pada tanggal 14 Februari, Prabowo menyatakan dirinya menang dalam pemilu berdasarkan jajak pendapat tidak resmi yang menunjukkan ia unggul dalam putaran pertama pemungutan suara. Selanjutnya, pada 20 Maret, Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasil pemilu dan menyatakan Prabowo sebagai Presiden terpilih Indonesia. Mahkamah Konstitusi kemudian mengukuhkan statusnya pada 22 April 2024. Akhirnya, Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024. Latar belakang keluarga Prabowo Subianto. Ayahnya, Suenitro Jojo Hadikusumo, berasal dari Gombong, Kebumen, dan memiliki karir yang menonjol sebagai ekonom. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian di era Presiden Soekarno dan Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Soeharto. Nama Prabowo diambil dari nama Adi Suenitro yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Jepang selama Revolusi Nasional Indonesia. Ibu Prabowo, Dora Mari Sigar, adalah seorang Kristen Protestan dengan keturunan dari Sulawesi Utara dan Minahasa. Ia berasal dari keluarga Sigar Mangkom di Lamongan, Sulawesi Utara. Kakek Prabowo dari pihak ibu pernah menjadi anggota Volksraad Hindia Belanda, semacam dewan perwakilan pada masa kolonial. Orang tua Prabowo menikah di Matraman, Jakarta Timur. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, yaitu Bianti dan Mariani, serta satu adik laki-laki, Hashim. Bianti menikah dengan Sudrajat Jiwandono, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan Mariani menikah dengan Didier Lemaistre, seorang pengusaha Perancis. Hashim dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Keluarga Prabowo pernah hidup dalam pengasingan di beberapa negara karena perbedaan politik ayahnya dengan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Pengalaman ini memberikan mereka latar belakang kosmopolitan. Prabowo bersekolah di Victoria Institution di Malaysia dan The American Soul di London. Ayahnya, Sunitro, mendorong Prabowo untuk masuk Akademi Militer. Prabowo dikenal berbakat, memiliki minat dalam strategi, dan berambisi dalam politik. Keluarga Sunitro, yang berasal dari kalangan elit di Indonesia, ayahnya, Margono Jojo Hadikusumo, memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), bank negara pertama di Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung PAS sementara Indonesia dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (PUK) yang berperan dalam merancang langkah-langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan silsilah keluarganya, Prabowo, yang merupakan keturunan dari Sunitro, adalah generasi ketiga dari keluarga ini yang memegang posisi penting di Indonesia sejak negara ini berdiri pada tahun 1945. Hubungan keluarga Prabowo Subianto dan keterlibatan mereka dalam dunia politik. Prabowo dan Titik memiliki seorang putra bernama Didit Hadi Prasetyo, yang awalnya tinggal di Boston dan kemudian pindah ke Paris untuk mengejar karir di bidang desain fashion. Didit tampaknya tidak terlalu tertarik dengan politik. Berbeda dengan beberapa anggota keluarga lainnya, Prabowo adalah paman dari beberapa politikus Gerindra, yaitu Thomas Jiwandono, Budi Jiwandono, Aryo Jojo Hadikusumo, dan Rahayu Jojo Hadikusumo. Mereka semua berperan dalam melanjutkan tradisi politik keluarga Jojo Hadikusumo. Karir militer Prabowo Subianto, khususnya saat ia bertugas di Komando Pasukan Khusus Kopassus Tentara Nasional Indonesia. Prabowo memulai pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI di Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Setelah lulus, ia bergabung dengan Kopassus pada tahun 1976 dan menjadi Komandan Grup Sekomando Pasukan Sandiyuda Kopasanda. Salah satu misi penting yang dipimpin oleh Prabowo adalah di Timor Timur, wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Portugis dan telah diinvasi oleh Indonesia. Pada usia 26 tahun, Prabowo menjadi panglima Nanggala termuda. Ia memimpin operasi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil Presiden Fretilin dan Perdana Menteri pertama Timor Leste. Dalam operasi tersebut, Prabowo berhasil menemukan dan menembak mati Nicolau pada tanggal 31 Desember 1978 di Maubisse, yang terletak sekitar 50 km di selatan. Di operasi ini dibantu oleh Antonio Lobato, adik dari Nicolau. Sejarah pembentukan Satuan Anti Teror pertama di Indonesia pada tahun 1981, dua perwira TNI, yaitu Kapten Infanteri Prabowo Subianto dan Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan, dikirim ke Jerman untuk mengikuti pelatihan anti teror DIX 9, sebuah unit khusus Jerman yang terkenal. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, TNI mendirikan Detasemen 81 Anti Teror di bawah Kopassus, yang merupakan satuan khusus untuk menangani ancaman terorisme di Indonesia. Dalam detasemen ini, Luhut ditunjuk sebagai komandan, sementara Prabowo menjadi wakil komandannya. Ini menandai langkah penting dalam pengembangan kemampuan anti-teror di Indonesia. Tuduhan terhadap Prabowo Subianto terkait peristiwa pembantaian keras di Timor Timur pada tahun 1983 dikatakan bahwa Prabowo memimpin pasukan khusus yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut, di mana orang-orang yang selamat kemudian dikurung di kamp konsentrasi dan banyak yang meninggal karena kelaparan dan penganiayaan. Namun, Prabowo membantah keterlibatannya dengan menyatakan bahwa dia tidak berada di dekat lokasi kejadian saat pembantaian terjadi. Selain itu, baik maupun pemerintah Timor Leste tidak pernah menuntutnya atas pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2000, Jose Manuel Tesoro menulis untuk Asia Week dan menghubungi beberapa organisasi non-pemerintah untuk mencari bukti keterlibatan Prabowo, tetapi tidak ada yang dapat memberikan bukti konkret seperti laporan saksi mata atau dokumen yang mendukung tuduhan tersebut. Perjalanan karir Prabowo Subianto dalam militer Indonesia. Pada tahun 1985, Prabowo mengikuti kursus lanjutan untuk perwira infanteri di Fort Bragg, Amerika Serikat, yang merupakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komando. Kemudian, pada awal tahun 1990-an, sebagai Panglima Grup 3 Kopassus,
Prabowo terlibat dalam upaya menumpas gerakan kemerdekaan di Timur Timur yang menggunakan pasukan tidak teratur yang dikenal sebagai geng ninja yang beroperasi pada malam hari dengan pakaian serba hitam. Selain itu, milisi di kota-kota besar dan desa-desa dilatih dan diarahkan oleh Komandan Kopassus. Selama periode ini, terjadi peningkatan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1997, Angkatan Darat melancarkan kampanye yang disebut Operasi Pemberantasan Operasi Mapenduma yang dipimpin oleh Prabowo Subianto pada tahun 1996 di Papua. Operasi ini bertujuan untuk membebaskan 11 peneliti ilmiah yang disandera oleh organisasi Papua Merdeka Ompara. Sandera terdiri dari 5 orang Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda, dan istrinya yang sedang hamil dari Jerman. Sayangnya, 2 sandera asal Indonesia meninggal sebelum operasi. Penyelamatan berhasil dilakukan. Operasi ini mendapat dukungan rahasia dari atas militer Inggris dan veteran SAS, Kolonel Ivor Halbert. Setelah para sandera berhasil dipindahkan, pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo melancarkan serangan balasan terhadap desa-desa yang diduga mendukung OM. Salah satu insiden terjadi di desa Geselema, di mana penduduk desa diserang menggunakan helikopter militer yang menyamar sebagai helikopter Palang Merah. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad yang beranggotakan 27 orang, yang juga pernah dipimpin oleh mertuanya Soeharto. Pada tahun 1965-40 selama karir militernya, ia mendapat julukan 8 dan Pandu masing-masing dari Kopassus dan Kostrad. Peran Prabowo Subianto dalam peristiwa kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. Pada saat itu, Prabowo baru saja diangkat sebagai Panglima Kostrad, sebuah posisi penting dalam militer Indonesia. Ketika kerusuhan mulai terjadi, Prabowo meminta izin kepada Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, untuk memindahkan pasukan strategisnya ke Jakarta guna memulihkan ketertiban. Namun, permintaan ini ditolak. Prabowo kemudian mengambil langkah sendiri dengan mengerahkan orang-orang yang dilatih oleh Kopassus, unit komando yang pernah dipimpinnya, dari Dili ke Yogyakarta, dan kemudian ke Jakarta. Dia juga mengajak masyarakat untuk melawan apa yang disebutnya sebagai pengkhianat bangsa. Tindakan ini menimbulkan tuduhan bahwa Prabowo sengaja menciptakan kekacauan untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu menyaingi atau merebut kekuasaan. Sementara itu, Wiranto tidak memberikan izin kepada Kostrad untuk mengatasi kerusuhan. Ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik Jawa untuk menciptakan kekacauan demi keuntungan politik. Peristiwa penculikan dan penyiksaan aktivis demokrasi di Indonesia menjelang kerusuhan Mei 1998 di bawah komando Prabowo Subianto, setidaknya 9 aktivis diculik dan disiksa. Salah satu mantan tahanan, Andi Arief, memberikan kesaksian tentang pengalamannya yang meliputi penyiksaan fisik dan mental di lokasi yang tidak diketahui, diduga sebuah kamp militer. Mereka dipaksa menjawab pertanyaan berulang-ulang terkait aktivitas politik mereka. Meskipun mengalami penganiayaan, pada tahun 2009, 2 dari 9 orang tersebut menjadi kandidat Partai Gerindra yang mendukung Prabowo, dan 1 orang lainnya menjadi penasihat medianya. Pada tahun 2024, 6 dari 9 orang yang diculik, termasuk Arief, bekerja untuk Prabowo dan mendukung pencalonannya sebagai presiden. Selain itu, Prabowo juga dicurigai terlibat dalam penculikan 13 aktivis lainnya yang hingga kini masih hilang, terjadi antara Februari 1997 dan Mei 1998. Hasil investigasi mengenai kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada bulan Mei, yang diungkapkan sebagai akibat dari persaingan internal di kalangan elit militer untuk menggantikan Soeharto. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad, diduga berambisi untuk menggantikan mertuanya dan mengincar posisi Panglima Angkatan Bersenjata, yang saat itu dipegang oleh Jenderal Wiranto bersama Maijen Syafri Syamsuddin. Prabowo diduga berusaha menakut-nakuti penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto tidak mampu mengendalikan situasi. Selama penyelidikan, Prabowo dan Syafri diwawancarai mengenai tindakan mereka selama kerusuhan. Prabowo menyatakan tidak mengetahui secara pasti pergerakan pasukan dan menyerahkan tanggung jawab
tersebut kepada Syafri. Tim pencari fakta mencurigai adanya pertemuan di markas Kostrade pada malam 14 Mei untuk merencanakan kekerasan, tetapi klaim ini dibantah oleh beberapa orang yang hadir. Termasuk adegan Bu Yumna Sucian dan Bambang Wijojanto. Kesaksian Prabowo di tahun-tahun berikutnya juga bertentangan dengan laporan tim, menimbulkan keraguan terhadap tuduhan tersebut. Peristiwa yang terjadi setelah pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mundur, B.J. Habibie menjadi presiden pada hari yang sama. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, meminta agar diangkat menjadi pimpinan militer menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya. Ada dua versi mengenai alasan pemberhentian Prabowo. Versi pertama menyebutkan bahwa Prabowo marah dan mendatangi istana kepresidenan dengan senjata dan pasukan, tetapi dihalangi masuk dan ditegur oleh Soeharto. Versi kedua menyatakan bahwa Prabowo dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie karena ada pergerakan pasukan Kostrade di sekitar kediaman Habibie. Akibatnya, Habibie memerintahkan pemberhentian Prabowo sebelum matahari terbenam pada hari itu. Setelah itu, Prabowo dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya dan kemudian dipindahkan ke peranan tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung. Peristiwa yang melibatkan Prabowo Subianto pada tahun 1998 ketika ia dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Perwira karena salah menafsirkan perintah terkait penculikan 9 aktivis anti Soeharto. Akibatnya, Prabowo diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November 1998. Meskipun demikian, Prabowo dan Wiranto membantah bahwa pemecatan tersebut disebabkan oleh tindakan disiplin. Setelah itu, Prabowo memilih untuk pergi ke pengasingan Sukarela di Yordania, di mana ia menjalin hubungan dengan Raja Abdullah I yang saat itu juga merupakan komandan pasukan khusus. Dalam wawancara tahun 2000, Prabowo membantah tuduhan bahwa ia mengancam Presiden Habibie atau terlibat dalam kerusuhan, dan menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menjadikannya kambing hitam. Kelompok hak asasi manusia mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, mengingat latar belakang pemecatannya dari militer. Beberapa pengamat menduga bahwa peristiwa tersebut terkait dengan dugaan konspirasi kudeta, di mana Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, diduga memberikan perintah yang kontroversial. Sorotan terhadap masa lalu Prabowo Subianto saat ia menjadi calon presiden pada tahun 2014. Pada waktu itu, ada banyak perhatian terhadap dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kritik datang dari penyair yang mengaitkan Prabowo dengan hilangnya penyair terkenal, Minji Tukul, dan mendesaknya untuk mengembalikan Tukul karena istrinya sangat terpukul. Selain itu, ada koalisi dari beberapa organisasi hak asasi manusia, seperti Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan RUB, yang mendesak Komnas HAM untuk menyelidiki kembali Prabowo. Mereka tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melawan lupa, yang bertujuan untuk mengingatkan publik tentang isu-isu hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Laporan lain menyebutkan bahwa seorang jurnalis investigasi, Alan Nairn, menghadapi ancaman penangkapan karena mengungkapkan dugaan peran Prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait masa lalu Prabowo menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. Peristiwa yang terjadi selama debat calon presiden Capres 2024 pada tanggal 12 Desember 2023. Dalam debat tersebut, Prabowo secara tersirat mengakui keterlibatannya dalam penculikan Budiman Sujatmiko yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia HAM. Meskipun demikian, Budiman Sujatmiko kini menjadi salah satu juru bicara Prabowo. Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Budiman bahwa ia telah membebaskan semua aktivis yang diculiknya, tetapi tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan. Budiman menjelaskan bahwa keputusan untuk mendukung Prabowo didasarkan pada pandangannya bahwa orang-orang dapat berubah setelah 25 tahun, dan ia merasa bahwa baik dirinya maupun Prabowo telah bergerak ke tengah dalam pandangan politik mereka. Selain itu, Maria Catarina Sumarsih, yang putranya menjadi korban penembakan Semanggi pada tahun 1998, menyatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Perjalanan karir bisnis Prabowo Subianto setelah ia meninggalkan dunia militer. Prabowo bergabung dengan bisnis yang dimiliki oleh adiknya, Hashim Jojo Hadikusumo, dan membeli Kiani Kertas,
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pulp, kertas, dan perkebunan di Kalimantan Timur. Sebelumnya, perusahaan ini dimiliki oleh Bobo Hasan, seorang pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soeharto. Saat ini, Prabowo melalui grup Nusantara memiliki 27 perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Prabowo termasuk Nusantara Energi yang bergerak di sektor minyak, gas alam, dan batu bara, Tidar Kerinci Agung yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit, serta Jaladri Nusantara yang bergerak di industri perikanan. Ini menunjukkan diversifikasi bisnis Prabowo di berbagai sektor industri. Perubahan nama perusahaan dari Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara oleh Prabowo Subianto. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan merupakan bagian dari Nusantara Energi. Kertas Nusantara memiliki area seluas 3,400 hektar yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti pabrik kertas, perumahan karyawan, sekolah swasta, dan fasilitas perusahaan lainnya. Perusahaan ini pernah mendapatkan status ISO 900/2005 yang menunjukkan bahwa mereka memiliki manajemen kualitas yang tinggi. Namun, Kiani Kertas mengalami masalah keuangan, dan pada awal tahun 2014, para pekerjanya melakukan aksi protes karena gaji mereka belum dibayarkan selama 5 bulan. Prabowo Subianto adalah salah satu calon presiden pada pemilu tahun 2009 di Indonesia. Pada saat itu, ia dikenal sebagai calon presiden dengan kekayaan terbesar. Kekayaannya tercatat sebesar 15 triliun, yang setara dengan sekitar 150 juta, ditambah lagi dengan US$75 juta dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki sumber daya finansial yang sangat besar dibandingkan dengan calon presiden lainnya pada pemilu tersebut. Sengketa hukum antara Perseroan Terbatas Sridhara Tama yang didukung oleh Churchill dari Inggris dan pemerintah Indonesia terkait izin pertambangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2007, Perseroan Terbatas Sridhara Tama melakukan survei untuk mencari batu bara dan menemukan hasil yang positif. Namun, izin pertambangan di wilayah tersebut kemudian diberikan kepada Nusantara Energi yang dimiliki oleh grup Nusantara milik keluarga Prabowo. Pada tahun 2010, izin Perseroan Terbatas Sridhara Tama dicabut yang mengakibatkan Nusantara mengambil alih operasi Churchill. Churchill kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung Indonesia tetapi kalah. Pada tahun 2012, Churchill membawa kasus ini ke Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi ICSID, menuntut kompensasi sebesar 2 miliar. Indonesia berargumen bahwa ICSID tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus ini, tetapi pada tahun 2014, ICSID memutuskan bahwa mereka berwenang dan kasus ini masih berlangsung. Contoh ini menggambarkan bagaimana sengketa internasional dapat terjadi ketika ada perubahan dalam izin pertambangan dan bagaimana perusahaan asing dapat mencari penyelesaian melalui arbitrase internasional. Pada tahun 2014, Bupati Kutai Timur, Isran Nur, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ini berarti Isran Nur secara publik menunjukkan pilihannya dalam pemilihan presiden, mendukung Prabowo sebagai kandidat yang menurutnya layak untuk memimpin negara. Selain itu, Isran Nur juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap seseorang bernama Churchill. Dia menuduh Churchill telah memalsukan izin, yang berarti Churchill diduga membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan izin tertentu. Langkah ini menunjukkan bahwa Isran Nur serius dalam menangani masalah hukum dan ingin memastikan bahwa semua izin yang dikeluarkan adalah sah dan sesuai dengan peraturan. Organisasi bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HTI yang didirikan pada tahun 1973. Tujuan utama HTI adalah untuk mengadvokasi atau memperjuangkan hak petani di Indonesia. Prabowo Subianto, seorang tokoh politik Indonesia, terpilih sebagai Presiden HTI pada tanggal 5 Desember 2004. Kemudian, ia kembali diangkat untuk masa jabatan kedua pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki peran penting dalam organisasi tersebut selama beberapa tahun. Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APSI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan pedagang di pasar tradisional di Indonesia. Prabowo terpilih sebagai Presiden APSI pada tahun 2008. Dalam perannya sebagai Ketua Umum, Prabowo sering meminta pemerintah untuk membatasi keberadaan hipermarket dengan cara mengatur jaraknya agar tidak merugikan
pedagang kecil. Menurut Prabowo, pedagang pasar tradisional sering diabaikan, dan ketika pasar modern dibangun, pedagang kecil harus rela kehilangan tempat usaha mereka karena pasar tersebut dibongkar. Pencaksilat, seni bela diri tradisional Indonesia, dan peran Prabowo Subianto dalam organisasi terkait. Pencaksilat diawasi oleh Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI) yang bertanggung jawab atas regulasi, pembinaan atlet, dan penyelenggaraan turnamen di Indonesia. Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai Presiden IPSI pada tahun 2004 dan kembali terpilih pada tahun 2012, memainkan peran penting dalam memajukan pencaksilat. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, pencaksilat menjadi juara umum dengan memenangkan 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan. Kepemimpinan Prabowo juga terlihat pada Asian Games 2018, di mana pencaksilat menyumbang 14 dari 31 medali emas untuk Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menjabat sebagai Presiden Federasi Pencaksilat Internasional (IPS), menunjukkan pengaruhnya tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Peran Prabowo dalam kasus Wilfrieda Said, seorang tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Malaysia. Wilfrieda Said menghadapi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah membunuh majikannya, Yap Sopen, pada 7 Desember 2010. Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian Padma di Nusa Tenggara Timur menilai bahwa Prabowo memiliki peran penting dalam upaya pembebasan Wilfrieda dari hukuman mati. Prabowo menunjuk Tan Sri Muhammad Syafei, seorang pengacara ternama di Malaysia, untuk membela Wilfrieda di pengadilan. Kasus ini menyoroti isu pekerja migran yang dikirim secara ilegal dan tantangan hukum yang mereka hadapi di luar negeri. Aktivitas politik Prabowo Subianto pada tahun 1990-an, di mana ia menggunakan pengaruhnya dengan Presiden Soeharto untuk mencoba membungkam kritik dari media dan tokoh politik. Prabowo dan saudaranya berusaha menekan Gunawan Muhammad agar menjual majalah Tempo yang dikenal kritis, namun usaha ini tidak berhasil. Selain itu, Prabowo juga memperingatkan Abdurrahman Wahid, seorang tokoh agama, untuk menjauhi politik dan fokus pada agama, dengan ancaman akan ada konsekuensi jika Wahid terus menentang Presiden. Prabowo juga memperingatkan Nurcholish Manjid agar mundur dari KIP, sebuah lembaga pemantau pemilu. Tindakan Prabowo ini dikritik oleh Panglima ABRI, Faisal Tanjung, sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Partisipasi Prabowo Subianto dalam konvensi calon presiden Partai Golongan Karya Golkar pada tahun 2004. Dalam konvensi tersebut, Prabowo adalah salah satu dari 5 kandidat yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Sayangnya, ia mendapatkan jumlah suara terendah, itu hanya 39 suara, sehingga tersingkir di putaran pertama. Pada putaran kedua, Wiranto memenangkan pemungutan suara setelah konvensi. Meskipun menempati posisi terakhir, Prabowo tetap aktif dalam partai dengan menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga ia mengundurkan diri pada 12 Juli 2008. Partai Gerindra didirikan pada bulan Februari 2008 oleh sekelompok orang yang dekat dengan Prabowo Subianto, termasuk Fadlizon, Masdi Purwopranjono, dan adik Prabowo, Hashim Jojo Hadikusumo. Prabowo sendiri memegang posisi penting sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DAP sejak awal. Setelah ketua partai sebelumnya, Soehardi, meninggal dunia pada tahun 2014, Prabowo diangkat menjadi Ketua Umum partai tersebut. Ini menunjukkan peran sentral Prabowo dalam pembentukan dan kepemimpinan Partai Gerindra. Peristiwa politik di Indonesia menjelang pemilu presiden 2009. Pada tahun 2008, Partai Gerindra mengumumkan niatnya untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun, karena partai tersebut tidak mendapatkan cukup kursi di parlemen, Prabowo akhirnya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri, yang merupakan putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Mereka menandatangani perjanjian batu tulis yang mengatur beberapa halaman, seperti pencalonan Megawati sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil presiden, serta pembagian tanggung jawab dalam pemerintahan jika terpilih. Prabowo diberi wewenang untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan memilih beberapa menteri. Selain itu, mereka sepakat untuk membagi biaya kampanye secara merata dan
Megawati mendukung Prabowo untuk pencalonan presiden pada pemilu 2014. Pasangan ini dikenal dengan sebutan Megapro dan memperoleh 27% suara, kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono meskipun hasil resmi diumumkan oleh Megawati dan Prabowo. Tidak hadir dalam pengumuman tersebut, meskipun undang-undang mengharuskan kehadiran mereka. Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum presiden 2014 meskipun survei dari Puskaptis dan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa ia memiliki keunggulan. Hasil survei ini diragukan oleh pengamat dan aktivis. Pada Maret 2012, Partai Gerindra secara resmi menunjuk Prabowo sebagai calon presiden. Slogan partai diubah menjadi Gerindra Menang Prabowo Presiden untuk mendukung pencalonannya Prabowo. Berjanji akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi dan menekankan pentingnya eksplorasi energi di Indonesia. Ia juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Serikat Pekerja dan percaya bahwa ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan pengelolaan anggaran nasional yang bijaksana. Prabowo berencana menggunakan efisiensi gaya militer untuk mempercepat proyek infrastruktur yang tertunda dan menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, ia menekankan bahwa platformnya sangat sekuler dan berkomitmen untuk melindungi hak kelompok agama minoritas di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menjelang pemilihan presiden tahun 2014 setelah pemilu legislatif pada 9 April, Partai Gerindra menempati posisi ketiga, menjadikan Prabowo Subianto sebagai salah satu calon presiden terkemuka. Bersaing dengan Joko Widodo, Gubernur Jakarta saat itu. Pada 20 Mei 2014, beberapa partai politik, termasuk Golkar, PAN, TES, dan secara resmi mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Koalisi ini berhasil mengumpulkan 48,9% suara dan menguasai 52% kursi di parlemen. Sehari sebelum dukungan resmi ini, Prabowo telah memilih Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, sebagai calon wakil presidennya. Pada tanggal 22 Juli 2014, ketika Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden, Prabowo Subianto memutuskan untuk mundur dari pencalonan. Sebelumnya, ia sangat yakin akan menang sejak hasil penghitungan cepat pertama keluar. Meskipun sebagian besar hasil menunjukkan bahwa Jokowi lebih unggul, Prabowo menyatakan bahwa keputusannya untuk mundur disebabkan oleh apa yang ia sebut sebagai kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi karena adanya kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis. Ia juga menegaskan bahwa ia dan pasangannya, Hatta Rajasa, menggunakan hak konstitusional mereka untuk menolak hasil pemilihan presiden dan menyatakannya tidak sesuai dengan konstitusi dalam pidato yang disiarkan. Secara langsung, Prabowo mengisyaratkan bahwa ia akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun, ada kebingungan di masyarakat mengenai apakah Prabowo benar-benar mundur dari pemilu atau hanya menolak hasil penghitungan suara. Situasi politik di Indonesia setelah pemilu, di mana legitimasi pemilu dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Douglas Ramade dari Bowers Asia Group menyatakan bahwa Indonesia memasuki wilayah yang belum dipetakan, yang berarti situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada preseden yang jelas. Ada juga pembahasan mengenai legalitas gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto. Jika Prabowo mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden, yang membuat gugatan tersebut menjadi rumit. Menurut The Jakarta Post, selisih suara antara Prabowo dan lawannya cukup besar sehingga gugatan tersebut sulit untuk diproses. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman penjara 6 tahun dan denda 100 miliar rupiah jika ia mengundurkan diri. Di malam hari setelah pemilu, Joko Widodo diumumkan secara resmi sebagai presiden dan menerima ucapan selamat dari para pemimpin dunia. Reaksi terhadap pengumuman hasil pemilu di Indonesia. Setelah pengumuman tersebut, nilai mata uang rupiah dan indeks saham Jazz Composite mengalami penurunan. Ada tuduhan kecurangan dari Prabowo, salah
satu kandidat, namun para pengamat menilai pemilu tersebut adil dan bebas. Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan tidak ada kecurangan signifikan dan menyebut mundurnya Prabowo sebagai cerminan sikap elit yang belum siap menerima kekalahan. Pada 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi menolak klaim kecurangan Prabowo dan mengesahkan hasil pemilu yang menunjukkan kekalahannya. Menjelang dan setelah pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2024, pada November 2023, Prabowo mengusulkan agar Indonesia lebih banyak belajar dari negara-negara timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan, setelah sebelumnya lebih banyak berorientasi ke Barat. Ia juga mendukung ide Indonesia bergabung dengan BRICS jika itu menguntungkan ekonomi Indonesia, menekankan bahwa BRICS adalah blok ekonomi. Pada 14 Februari 2024, laporan tidak resmi menunjukkan bahwa Prabowo memimpin dengan 58% suara yang memicu kekhawatiran dari The New York Times tentang potensi ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Namun, Prabowo memenangkan penghitungan cepat dan menyerukan persatuan, berjanji untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan membentuk pemerintahan yang terdiri dari putra dan putri terbaik Indonesia. Ia juga meminta pendukungnya untuk tetap tenang sambil menunggu hasil resmi dari KPU. Pada 20 Maret 2024, PU mengumumkan kemenangan Prabowo setelah ia memperoleh lebih dari 96 juta suara, dan ia bersama wakilnya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024. Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan hukum terhadap hasil pemilu, sehingga PU dapat secara resmi menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang. Peran dan tindakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia setelah dilantik pada 23 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo, yang dibantu oleh Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, dipilih karena pengalamannya yang luas di bidang pertahanan. Jokowi menyatakan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk membangun demokrasi berbasis gotong royong demi kebaikan negara. Sementara Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Setelah menjabat, Prabowo memperkenalkan doktrin perang rakyat total dan membentuk komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Ia juga berfokus pada modernisasi militer, termasuk rencana jangka panjang untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 0,8% dari PDB Indonesia. Ini bertujuan untuk memungkinkan pembelian senjata canggih dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengelola aset negara dengan lebih baik, dan memperkuat ekonomi domestik. Itulah pembahasan untuk mengenal siapa itu Prabowo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.